Shalom semuanya. Eh, Tema khotbah adalah stay sensitif atau terus memiliki kepekaan. Terus memiliki kepekaan. Nah, kita baca dulu di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Di sini dikatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi saya baca, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan kalau di dalam terjemahan JNT dikatakan begini. Saya langsung baca bahasa Indonesianya ya. Terjemahannya, janganlah kamu mengikuti standar dunia ini, tetapi biarkan Allah mengubah batinmu melalui perubahan pikiranmu yang menyeluruh. Maka kamu dapat mengetahui kehendak Allah, yaitu apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Saudara, kita itu akan memiliki kepekaan kalau kita punya pengetahuan. Sebelum kita mengetahui kepekaan rohani, tentang kepekaan yang bukan rohani dululah, misalnya seorang dokter. Seorang dokter itu kalau dia semakin banyak pengetahuan yang dia miliki tentang gejala penyakit dan sebagainya, maka dia kalau ketemu orang, kayak dulu ada kisah nyata ya, di kisah nyata diberitakan dianggap dokter ini pahlawan. Karena waktu ada seseorang di mana di stasiun kereta api ya kan, dia itu duduk tapi semua orang cuma lalu lalang aja. Dia kayak gimana ya posisinya saya lupa ya. Orang ini langsung sadar kalau orang ini kena jantung gitu loh. Dokter ini langsung lihat semua orang yang tidak punya pengetahuan tentang kedokteran. Tidak ada yang tahu orang ini lagi kena serangan jantung. Tapi waktu itu kebetulan ada dokter lewat dan dia waktu lihat begini, dia langsung tahu orang ini kena serangan jantung. Dia segera tolongin sehingga orang ini bisa tertolong, gak jadi mati. Kapan hari juga gitu seorang perawat. Nah, ada orang karena dia kepleset sehingga jatuh kena kepalanya dulu, terus dia kejang-kejang. Dia langsung tahu orang ini step itu karena penyebabnya berarti ada gagal otak dan sebagainya. Anak orang ini dia langsung nolongin, terus kemudian dikasih nafas. Saya tidak tahu gimana dia caranya sampai orang ini akhirnya tersadar, terus baru dibawa ke rumah sakit. Kalau dibiarkan itu tadi dia juga bisa mati. Sampai semua orang bilang, kamu kok tahu? Kalau orang ini tadi ngalami step mau ngalami ini, terus kemudian kamu kok tahu cara menolongnya sampai orang ini akhirnya nggak jadi apa ya kritis. Terus dia bilang aku seorang perawat sudah terbiasa menangani orang-orang yang sakit. Nah, pengetahuan itu membuat orang menjadi peka. Sama dengan ibu-ibu yang suka masak. Ibu-ibu yang suka masak roti misalnya, tahu makanannya bantet. Yang tidak tahu, mereka nggak tahu kenapa jadi bantet itu nggak tahu kenapa. Tapi orang yang tahu membuat roti, dia langsung tahu kenapa ini bisa jadi bantet. Bahkan dulu ada, dulu ya, seorang ibu itu dia suka makanan, dia itu punya temen itu suka masak. Dia kalau pingin makanan apa, diajak langsung ke restoran. Dia begitu cicipi, dia langsung tahu ini bumbunya ini. Terus teman saya ini ngetes, coba sih kamu masak, bener nggak kamu pinter? Dan dia masak, dia bilang itu persis yang saya makan di restoran itu, saya ngincip itu persis rasanya, kok bisa pinter? Nah, kepekaan itu timbul karena kita punya pengetahuan. Kedua, karena kita berpengalaman di situ. Sama dengan perkara rohani. Perkara rohani, makanya saya dulu kalau melayani pelepasan, kadang-kadang ada orang tiba-tiba teriak-teriak, ya ini. Saya tahu ini nggak selalu ya, nggak maha tahu soalnya. Tapi hampir saya itu tahu gitu loh. Oh orang ini karena kepahitan.
Teriakannya itu kelihatan, oh orang ini karena kepahitan, oh orang ini karena punya kerasukan roh jahat, oh orang ini hanya orang kejiwaan cari perhatian. Kenapa? Karena sering melayani pelepasan dan punya pengetahuan. Sudah terbiasa melihat orang-orang yang cari perhatian dan sebagainya. Oh, ini kejiwaan dan sebagainya. Walaupun pengetahuannya belum banyak, tapi tahu. Gimana kalau orang itu tahu pengetahuannya banyak? Nah, demikian juga dengan perkara rohani. Saudara harus tahu ya tentang Yusuf. Yusuf itu, dia itu di Tuhan, dia itu punya hikmat pengetahuan tentang Tuhan. Makanya banyak orang Kristen tuh selalu pengen tahu kenapa, kalau pengen tahu kehendak Tuhan, makanya mereka pengen tahu Tuhan berbicara. Karena Tuhan seringkali nggak berbicara. Tetapi Tuhan itu mau kita melatih kecerdasan kita. Makanya tadi dikatakan berubahlah oleh pembaruan pikiran, pembaruan budi, supaya kamu tahu kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna. Kamu itu kalau nggak mau berubah cara pikir, kamu itu nggak ngerti, kamu nggak peka. Banyak orang merasa kepekaan itu karena orang itu banyak mendengar Tuhan bicara. Kadang bicara, tapi nggak setiap hari Tuhan tuh berbicara terus secara audible lalu kemudian dapat penglihatan. Enggak. Tetapi waktu kita banyak mengubah pikiran kita sesuai standar firman, kita itu jadi ngerti, kita jadi bijak kayak Yusuf. Yusuf itu hanya pertama kali Tuhan itu bicara lewat mimpi bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin. Setelah itu Tuhan nggak bicara lagi. Tuhan nggak bicara nanti kamu jadi pemimpin di Mesir. Tapi yang dia lihat terus dia dibuang oleh keluarga saudara-saudaranya, kemudian dijual. Dia nggak bertanya, Tuhan haruskah aku mengampuni? Tuhan apa yang menjadi kehendakmu dalam hidupku? Nggak tanya. Dia langsung tahu bahwa dia harus melepaskan pengampunan. Dia tahu inilah kehendak Tuhan. Dia tahu bahwa kalau Tuhan sudah kasih saya visi, aku akan jadi pemimpin, maka perjalanan hidup sekalipun kayaknya aku nggak ngerti, sekalipun itu berkelok-kelok, seakan-akan jalan terus turun, tapi dia itu bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kenapa? Tuhan nggak bicara. Karena Tuhan itu nggak selalu harus berbicara. Tetapi Tuhan itu mau melatih cara pikir kita berubah supaya paham apa yang menjadi kehendak Tuhan. Makanya dia sampai berhasil menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dalam kehidupan kita itu kita harus membangun kedewasaan di dalam hidup. Makanya Paulus berkata, segala sesuatu boleh, segala sesuatu halal, tapi tidak semuanya membangun. Ada banyak hal Tuhan itu nggak jelasin, tapi Tuhan mau kamu itu mengerti. Saya dulu kalau di New York kan sering khotbah. Kenapa? Karena kita dikasih Tuhan otak untuk berpikir. Makanya pikiran kita ini harus selaras dengan Kristus. Tadi dikatakan sekali lagi, kalau di terjemahan GNT-nya ya, janganlah kamu mengikuti standar dunia ini, tetapi berbiarlah Allah mengubah batinmu melalui perubahan pikiranmu yang menyeluruh. Kalau di sini dikatakan, biarlah Tuhan mengubah batinmu. Biarlah Tuhan mengubah batinmu melalui perubahan pikiranmu yang menyeluruh. Maka kamu dapat mengetahui kehendak Allah. Tetapi kalau di terjemahan baru tadi, terjemahan bahasa Indonesia, yang atas tadi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah. Kalau di sini lebih banyak berkata, lebih apa cenderungnya berkatanya, berubahlah, kamu yang harus berubah. Tapi kalau firman tadi itu Tuhan yang mengubah. Tapi sebenarnya kamu mau untuk dirubah, maka Tuhan akan mengubah cara pikirmu. Bagaimana cara mengubahnya? Engkau harus belajar firman, engkau harus baca Alkitab. Makanya Daud berkata, firmanmu membuat aku lebih bijaksana dari guru-guruku. Dikatakan tadi, maka kamu akan mengetahui kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan sempurna. Nah, ada 3 level kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Yang pertama, kehendak Tuhan yang baik, berkenan, sempurna. Di dalam Tuhan, saya sering khotbahkan selalu bicara
level. Tuhan punya kehendak yang baik, berkenan, sempurna. Tuhan juga pernah berbicara tentang berkat, ada berkat 10, 30, 60, 100. Ada halaman ruang kudus dan ruang maha kudus, ada iman, pengharapan, dan kasih, semua bicara level. Demikian juga kehendak Tuhan. Nah, kalau kita mengetahui, gimana saya peka mengetahui kehendak Tuhan? Tuhan nggak pernah berbicara. Loh, kadang Tuhan memang nggak bicara. Karena Tuhan itu mau kita diisi dengan firman. Karena itulah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan di dalam firman-Nya semakin kamu isi di otak kita, itu kita jadi cerdas. Saudara, sekarang itu GPT ya, AI dan sebagainya, itu kenapa pinter? Itu saya lihat ya di YouTube-nya, itu dimasukin pengetahuan, itu dikasih buku segini-segini, gede-gede. Itu tentang sejarah, Alkitab, itu semua, itu dibuka gini aja, itu semua dimasukkan ke ini komputernya, dimasukkan ke AI atau GPT-nya ya, masuk. Makanya saudara tanya apa aja dia jawab. Karena pengetahuan sudah dimasukkan. Semua kitab, nggak cuma Alkitab, semua kitab-kitab dari mana saja, sastra lah, pengetahuan tentang inilah, tentang nuklir lah, tentang sejarah, itu kan kita bacanya satu hari nggak bisa cepet, nggak bisa sebanyak itu. Sementara GPT ini dibaca itu langsung itu tebel, dibaca lagi, itu dimasukin semua. Pada waktu dibutuhkan, itu keluar pengetahuannya. Nah, makanya kita itu berubah cara pikir nggak bisa tanpa baca firman. Jangan berharap nanti Tuhan mengubah pikiranku. Loh, gimana cara Tuhan mengubah? Ya lewat firman. Saudara harus membaca firman. Setelah kamu tahu, kamu mengubah cara pikir, baru kamu akan mengetahui kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna. Nah, di dalam kehidupan kita, kita harus mengalami pertumbuhan kan. Bertumbuh di dalam cara pikir, dalam cara hidup, di dalam kebijaksanaan dan semuanya. Sekarang kita mau mengetahui, kita baca dulu di dalam Efesus 4 ayat 28. Arya. Dikatakan begini, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saudara, kita melihat ada tiga bagian di sini. Dikatakan yang pertama, jangan mencuri. Yang kedua, bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik. Di level yang ketiga, membagikan sesuatu kepada yang kekurangan. Pada waktu orang itu dari pencuri lalu tidak mencuri lagi, itu dia sudah melakukan yang baik. Tapi baru level 1. Kamu harus naik ke level berikutnya. Kamu bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik. Kamu masuk di dalam level berkenan. Yang ketiga, kamu nggak hanya bekerja, tapi belajar membagikan sesuatu kepada yang kekurangan. Kamu di level yang sempurna. Semakin kita tahu firman ini, kita baru tahu, oh level kehendak Tuhan ini begini toh. Jadi kalau pertama kali aku bertobat dari pencuri, aku nggak mencuri, itu sudah baik. Tapi itu baru level 1. Tapi kalau kita nggak pernah baca Alkitab ini, gimana saudara peka? Saudara nggak punya pengetahuan. Saudara tidak bisa mengukur dirimu karena kamu nggak punya pengetahuan, nggak punya ukuran. Kalau kamu punya ukuran, kamu punya meteran, kamu tahu sekarang kamu mengukur tubuhmu, perutmu setebal apa, baru tahu kan ada ukuran. Kalau nggak ada ukuran, saudara nggak tahu. Saya dulu lihat
baju-baju ya, kalau beli baju, saya tuh selalu gini, kenapa sih baju ini selalu cukup? Tapi selalu di pinggang nggak cukup. Misalnya beli jas, cukup, tapi mesti celananya kekecilan di pinggangnya. Kakinya cukup, pinggangnya nggak cukup. Selalu begitu. Di Indonesia begitu. Kenapa sih orang jahit kok nggak apa ya, bikin ukuran kok? Nggak ngerti. Karena saya juga bisa jahit, saudara. Cuma nggak punya waktu untuk jahit. Terus sampai akhirnya ke dokter gizi. Dia katakan ukuran pinggang perempuan yang maksimal 80, yang bagus 70. Sementara saya 90 lebih. Terus baru sadar, makanya baju semua pinggangnya untuk perempuan. Mayoritas itu 80. Yang salah bukan bajunya, ternyata di pinggang saya. Lebih dari 80 sudah obesitas. Sebelum saya tahu ukuran, saya nggak tahu. Saya tidak tahu kesalahan terletak di mana. Saya tidak tahu bahwa saya ada di dalam bahaya. Ternyata pinggang saya itu adalah ukuran kelebihan. Sekalipun ditimbang itu sekarang turun dan sebagainya. Saya tidak tahu sebelum mendapatkan pengetahuan. Saudara tidak bisa peka kalau nggak punya pengetahuan. Saudara tidak akan peka tentang perkara rohani, tentang kehendak Allah kalau tidak punya pengetahuan. Makanya Yusuf, Tuhan berbicara lagi pada waktu temannya bermimpi. Dia dikasih tahu dan pengertian untuk mengartikan mimpi. Dan pada waktu Raja Firaun bermimpi, Tuhan baru berbicara lagi. Selebihnya Tuhan nggak ngomong. Tapi apakah Yusuf merasa Tuhan nggak bicara? Karena pengetahuan sudah ada di otaknya. Makanya hal perkara rohani kita harus mengetahui ini. Nah, kita harus tahu ya, di dalam Tuhan semua itu ada level kan. Bahkan di dalam keselamatan ada 3 level. Makanya banyak orang Kristen bingung. Banyak orang Kristen mengatakan, oh kita kan diselamatkan hanya karena iman. Loh, itu yang level pertama. Kita baca di dalam level pertama, kita dikatakan kita diselamatkan hanya karena iman. Yes, betul, tapi itu di level 1. Kalau kemudian kamu mati. Di dalam Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Nah kan, kita diselamatkan hanya karena iman. Nah, ayatnya berkata begini, ya itu level 1. Karena Tuhan punya kehendak baik, berkenan, dan sempurna. Kemudian di level kedua apa? Di kehendak Tuhan yang berkenan. Dibenarkan karena perbuatan. Kita baca di dalam Yakobus 2 ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Makanya di dalam kekristenan, oh kita diselamatkan tuh karena anugerah. Betul, itu sudah bagus. Itu kehendak Tuhan yang baik dalam hidupmu. Tetapi dalam perjalanan hidup kamu harus tahu kehendak Tuhan yang berkenan. Nah, kalau saudara tidak tahu ini, saudara nggak bisa mengukur dirimu. Saudara bahkan tidak tahu, tidak peka bahwa saudara sekarang masih di level 1 misalnya. Pokoknya aku diselamatkan dengan iman, titik. Kemudian perbuatannya masih jahat dan sebagainya. Saudara tidak akan peka bahwa itu tidak berkenan kepada Tuhan karena saudara tidak tahu. Makanya banyak orang, saya ingin tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan sudah kasih tahu. Makanya banyak baca Alkitab. Kayak tadi itu, GPT. Makanya orang sekarang teks GPT, tanya apa saja, tahu.
Tapi kita nggak perlu tanya ke GPT ya. Tetapi kan orang dunia, saya dulu nggak tahu tentang GPT. Orang-orang ngomong teks GPT, teks GPT. Kita itu kan masih masih konservatif ya. Kita orang rohani, nggak mau tanya ke situ. Tapi pada kenyataannya orang mendapatkan banyak informasi keluar. Kemarin tuh sampai saya heran, loh, dia tahu loh. Misalnya cuma baru saya itu masih mau cari di Alkitab gitu loh. Kadang di Alkitab kan titik komanya nggak ditulis kan nggak bisa keluar kan di kalau search-nya di Alkitab. Terus saya nulis di Google, keluarnya GPT-nya itu langsung punya tahu pengetahuan, dia tahu juga itu tentang Alkitab. Ternyata semua diisi di otaknya GPT. Nah itu kan seperti itu. Terus di level ketiga, ini keselamatan. Tadi kita dibenarkan karena iman. Yes, waktu kamu pertama kali masuk. Di level berikutnya, kamu diselamatkan, kamu dibenarkan karena perbuatan. Terus kemudian yang level ketiga, tinggalkan kejahatan. Yaitu di dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sini tidak ditulis, enyalah kamu si pembuat dosa. Kejahatan juga dosa, tapi spesifik dikatakan kejahatan. Apa itu kejahatan? Kalau cuma dosa, loh saya kan kadang-kadang bohong. Ditolak dong dari surga. Loh saya kadang-kadang kalau ditanya orang, kamu lapar nggak? Tapi saya sungkan, saya ngomong, oh saya sudah kenyang. Itu bohong. Enggak, Tuhan nggak ngomong tentang dosa. Tuhan bicara kejahatan. Tinggalkan kejahatan. Makanya firman Tuhan berkata, aku membenci kejahatan. Bukan gini, aku membenci dosa. Itu di level yang pertama kamu sudah tahu, Tuhan membenci dosa. Tapi waktu kamu menjadi orang percaya, Tuhan berkata, aku membenci kejahatan. Apa kejahatan? Waktu engkau tetap berbuat jahat, merugikan orang lain, menghancurkan hidup orang lain. Itu kejahatan. Oh, saya bohong. Bukan berarti saya membenarkan bohong. Saudara bohong, tapi saudara tidak berbuat jahat. Yang Tuhan tolak itu yang jahat. Maksudnya gini, kamu setelah itu di level berikutnya Tuhan tuntut tinggalkan kejahatan. Semua orang berdosa, makanya perlu pengampunan. Tapi yang namanya jahat itu berbahaya. Makanya firman Tuhan mengajarkan ada dosa yang mendatangkan maut dan ada yang dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita belajar. Makanya banyak orang setelah menjadi orang percaya, yang anak-anak memberontak sama orang tua sampai nyakiti orang tuanya, dia pikir dia baik-baik saja. Itu kejahatan. Makanya Tuhan itu ajar kita naik dari level pertama, nggak langsung suruh meninggalkan semua kejahatan loh. Dia baru masuk percaya aja itu sudah syukur, alhamdulillah itu sudah baik. Tapi kamu harus mengerti. Makanya semakin lama tidak jahat. Makanya si Yusuf, dia tidak perlu tanya sama Tuhan. Dia tahu untuk tidak menyimpan dendam. Dia sudah tahu untuk tidak mencelakakan Potifar, tidak mencelakakan istrinya, tidak mencelakakan keluarganya. Karena begitu dia kenal Tuhan, dia tahu harus meninggalkan kejahatan. Dosa itu umum, tapi Tuhan langsung bicara kejahatan. Ngerti sampai sini ya? Nah, itu makanya Tuhan mengajar kasih dan sebagainya. Ada level. Engkau akan peka, engkau akan tahu levelmu kalau kamu punya pengetahuan. Kalau kamu tidak punya pengetahuan, kamu tidak tahu. Makanya dulu ada seorang ibu, dia itu sudah belajar. Dia bukan seorang perawat, tapi dia pernah membaca. Dia suka membaca tentang kesehatan, tentang ciri-ciri orang stroke. Dia cerita sama saya, suami saya pada waktu duduk waktu apa gitu ya, dia tiba-tiba itu kayak orang bengong,
ditanya itu kayak lidahnya kayak keluh, terus sampai diginiin sama dia, itu dia kayak bengong. Dia langsung tahu ini mau stroke. Dia cepet-cepet bawa ke rumah sakit. Begitu sampai ke rumah sakit, dia bilang, ini darurat, ini darurat. Suamiku mau stroke. Kemudian diperiksa dokter. Bener, dia bilang, kamu telat sedikit aja, dia kena stroke. Kenapa dia peka? Dia punya pengetahuan. Kalau saya tidak tahu pengetahuan itu, saya tidak tahu walaupun dia di hadapan saya. Makanya, kepekaan tentang Tuhan, kepekaan tentang kehendak Tuhan, kepekaan tentang perkara rohani, ditentukan seberapa banyak pengetahuan rohani yang kamu tahu, dan seberapa banyak pengalaman yang kamu alami. Kemudian, contoh aja tentang mengampuni musuh. Ada levelnya, sudah tahu lah ini ya. Tapi kita mulai belajar. Supaya kita juga tahu mengukur kehidupan kita. Dan kita tidak menuntut orang lain karena setiap orang punya level. 3 level cara mengampuni. 3 level mengampuni. Yang pertama mengampuni musuh. Tuhan itu menyuruh kita mengampuni musuh kan. Saya ini cuma beberapa contoh ya. Banyak hal di Alkitab. Tetapi ini beberapa contoh supaya kita mulai paham akan firman Tuhan. Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Kamu mulai belajar untuk mengampuni orang lain. Kamu diselamatkan, kamu telah diselamatkan dari semua kejahatanmu, dari semua dosamu. Sekarang, kamu juga harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Titik, kamu bisa mengampuni, sudah bagus. Kita lihat orang, oh dia sudah bisa mengampuni, tapi belum bisa dekat lagi dengan orangnya. Sudah, dia sudah ada di level baik. Nggak usah kita kemudian, oh dia itu belum mengampuni, dia belum ini loh, dia sudah ngampuni. Dia sudah di level bagus, baik, cuma belum meningkat sampai kepada yang berkenan. Tapi sudah nggak apa-apa. Kedua, kasih musuhmu dan berdoa baginya. Matius 5 ayat 44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini berkenan. Makanya banyak orang berbicara, bertanya, eh, saya ingin tahu kehendak Tuhan yang berkenan, kehendak Tuhan di dalam hidupku yang sempurna. Saudara tahu kalau saudara terus mengisi pikiran hatimu dengan firman. Sehingga saudara tidak menuntut orang lain, yang kau tuntut adalah dirimu. Engkau tahu setiap orang memilih levelnya. Dia bisa mengampuni, sudah, itu sudah bagus. Sudah di tingkat bagus. Dia belum bisa mengasihi musuhnya, belum bisa. Udah, Tuhan cuma menuntut di level pertama. Ampuni, belum tentang mengasihi dan sebagainya. Enggak. Di level yang ketiga, jangan melawan, berikan pipi kananmu. Wah ini level yang nggak enak. Matius 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, biarilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini sama levelnya dengan Roma 12 ayat 20. Dikatakan, tetapi jika seterumu lapar, seteru itu musuh. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Kamu di tingkat yang sempurna, dalam arti, kamu sekarang nggak cuma mengampuni, nggak cuma mendoakan, tapi kamu malah ngasih makanan musuhmu pada waktu dia lapar. Baru di situ tingkat inilah Tuhan berkata, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Tadi nggak ada ayat berkata kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Karena di level ini, kamu membiarkan Tuhan yang membalas. Makanya kalau penginjil-penginjil misionaris, itu harus sudah nyampe level ini. Ditampar pipi kiri, diberikan pipi kanan. Maksudnya adalah tidak membalas, malah membalas kebaikan, bukan ditampar terus ini, tampar pipi kiriku, itu namanya nantang. Tapi dia malah berkati. Tanpa itu Injil nggak bisa masuk, nggak bisa diberitakan, tidak ada jiwa yang dimenangkan. Ini level.
Bagaimana saudara tahu level kalau tidak baca Alkitab? Makanya setiap saudara sudah mulai mengerti tentang firman, maka kehidupanmu akan menjadi bijaksana, dewasa. Engkau tahu memilih. Di dalam hidup ada 1000 macam hal yang kamu harus putuskan, hal yang kamu harus pilih. Saudara berdoa kepada Tuhan, seringkali Tuhan gak bicara. Tuhan itu cuma membuat kamu, hikmatmu jalan. Bahwa kamu mulai bisa mikir. Makanya Alkitab berkata, perbarui cara pikirmu. Supaya pikiran kita setara dengan pikiran Kristus. Kalau pikiranmu adalah pikiran Kristus, saudara itu tahu memilih. Walaupun kadang saudara nggak tahu dengan pilihan itu. Nggak suka dengan pilihan. Kayak saya dulu, ada orang. Dia memfitnah saya ada di depan dia. Dia nggak tahu. Dalam hati, ada yang diceritain itu sampai menoleh saya. Hati ini berkecamuk, saya pingin damprat. Saya pingin omeli dia. Tapi di hati kecil saya tahu kehendak Allah itu adalah saya diam aja. Di sini berkecolak. Tapi pengetahuan saya tentang Tuhan, saya tahu kehendak Tuhan adalah saya diam aja. Tinggal saya milih. Lah Tuhan nggak berbicara, Tuhan nggak ngasih kepekaan. Loh, kamu sudah dikasih kepekaan. Kamu sudah tahu sebenarnya yang kehendak Tuhan yang baik itu yang mana? Kehendak Tuhan yang sempurna, kehendak Tuhan yang berkenan itu di mana di level itu? Kamu damprat boleh, boleh. Tapi kamu tidak masuk di dalam kehendak Tuhan yang baik, berkenan, sempurna. Nah ini loh, semakin kita dewasa, kita tahu memilih. Semakin dewasa rohani kita, semakin karakter kita juga dewasa. Tapi banyak orang punya pengetahuan firman tapi nggak dewasa. Karena dia cuma membaca, belum tentu dia merenungkan. Belum tentu dia punya pengetahuan. Banyak orang kayaknya tahu Alkitab hanya untuk mengkhotbahkan kepada orang. Kapan hari saya ketemu beberapa 2 orang. Dia ketemu saya, Pastor Deborah kalau kalau khotbah-khotbah itu ya kirimin ya PowerPoint-nya dong sama kita gitu. Oh iya, saya pikir karena mereka belajar karena kita ini para pengkhotbah katanya. Kita ini para pengkhotbah, kita butuh banyak khotbah. Jadi khotbah-khotbah orang-orang itu saya kumpulin, saya maunya, saya selalu minta kepada mereka PowerPoint-nya, bila perlu catatannya, PDF-nya dikirim ke saya. Saya mohon. Nah ini, khotbahnya nanti pintar, tapi dia tidak tahu firman. Yang terakhir, makanya di dalam kehidupan kita, Tuhan itu di Alkitab kan tidak ditulis dengan siapa saudara nanti menikah, dengan siapa saudara nanti berpartner. Tuhan tidak ngasih pilihan pakaian apa yang saudara harus pakai, rumah di mana yang saudara harus pilih. Tapi semakin saudara dewasa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan yang baik, sekalipun Tuhan nggak ngomong. Jadi, bagaimana kita peka? Punya pengetahuan. Baik kepekaan rohani, baik kepekaan dalam segala sesuatu. Makanya ibu-ibu yang sudah banyak memelihara anaknya, dia peka. Begitu tahu ada yang beda dengan anaknya, dia langsung tahu. Kayaknya dia menyembunyikan sesuatu. Dia menyembunyikan sesuatu. Istri juga begitu peka. Dia kayak sembunyikan sesuatu. Kayaknya suamiku lagi sedih walaupun nggak ngomong. Koyoknya dia itu lagi mikir mungkin dia lagi dipecat. Dia sudah hafal. Punya pengetahuan. Nah, sekali lagi terakhir. Hidup ini, kepekaan itu dibangun. Bagaimana kita punya pengetahuan. Seberapa banyak pengetahuanmu, semakin banyak engkau menjadi peka. Kalau tidak punya pengetahuan, kamu tidak punya kepekaan. Kalau kamu tidak punya pengetahuan akan Tuhan, kau tidak punya kepekaan. Kalau kamu tidak tahu kehendak Tuhan, levelnya baik, berkenan dan sempurna, engkau tidak bisa ngukur. Makanya butuh pengetahuan. Amin. Supaya hidup kita itu berkenan. Hidup kita bisa menyenangkan Tuhan. Hidup kita bijaksana.
Oh, mau bertengkar dengan istri, dengan suami. Ini enggak berkenan. Ini kehendak Tuhan yang di luar baik aja enggak. Ini kejahatan. Menyakiti keluarganya terus. Ini kejahatan. Ini ada di level keselamatan tingkat yang ketiga. Kalau terus kamu jahat, tetap dibuang. Karena itu di level tuntutan Tuhan. Karena engkau sudah berjalan dengan Tuhan, engkau harus tahu di level ketiga, tinggalkan kejahatan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Semakin banyak kami tahu firman, semakin kami tahu kami belum banyak tahu. Itu sebabnya kami mau terus belajar, kami mau terus diisi firman. Sehingga kami bijaksana, kami tahu membedakan kehendak Tuhan yang baik, berkenan dan sempurna, sehingga hidup kami penuh dengan kepekaan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Naikkan pujian bagi Tuhan. Ku mau memujimu, segala pujian hanya bagimu Tuhan. Sembahmu, ku mau menyembahmu.